Halo teman-teman, kami dari IDN Global, Indonesia Diaspora Network Global, menyambut dengan gembira Zoom kemarin yang diadakan oleh Ikatan Alumni UI USA dengan Pak Sekjen, yaitu Pak Silmi. Mungkin banyak yang teman-teman tidak tahu ya, siapa Pak Silmi ini. Banyak juga yang tanya saya itu siapa Kobuce. Juga banyak tanya juga kenapa bukan dari global yang ngadain, diaspora yang ngadain. Jadi teman-teman begini, basically apapun yang bermanfaat bagi masyarakat, apalagi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal imigrasi atau apapun, kami sangat mensupport ya. Jadi walaupun kemarin yang ngadain bukan dari IDN Global, saya pribadi sangat mensupport. Sehingga sebelum event daripada Zoom itu saya ada telepon 8-9 orang untuk ajak mereka untuk ikut dalam Zoom. Saya event juga berikan saya punya Zoom pribadi supaya mereka bisa join. Jadi ada beberapa orang-orang penting yang saya ajak, mulai dari calon-calon anggota DPR yang akan mewakili kita. Ada saya telepon ada Abraham Srijaja, ada Pak Kuya, juga saya telepon juga lawyer-lawyer yang ada di LA, supaya mereka bisa mengikuti, supaya bisa update apa yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi kami sangat mensupport, saya mensupport apapun apa labelnya, tidak apa-apa ya. Yang penting masyarakat mendapat informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah Pak Silmi ini? Ya. Teman-teman, terus terang selama ini kita hampir deadlock dengan duit kewarganegaraan. Kenapa? Karena menurut saya di kewarganegaraan ini kalau mau jadi undang-undang harus melalui DPR. Dan kita tahu bahwa di DPR mayoritas waktu itu adalah PDIP dan Ibu Mega. Saya sempat dinner bersama beliau waktu itu dan saya sempat melontarkan hal itu. Beliau berkata dengan jelas dan lugas bahwa beliau tidak mendukung duit kewarganegaraan. Jadi kalau Ibu Mega tidak mendukung, tentu dari PDIP pasti tidak akan bisa membantu memperjuangkan hal itu. Juga tentu dari ABRI, juga dari BIN. Saya diberitahu oleh waktu saya menjemput wakil kepala BIN, beliau bilang, Pak Buce, BIN khawatir akan disusupi oleh dari teroris ISIS dari Suriah. Jadi itu yang saya tahu. Mungkin juga daripada organisasi yang lain, mungkin ada yang menolak. Jadi bagi kita itu duit kewarganegaraan terus terang bagi saya itu seperti batu besar di tengah jalan. Nah, sekarang duit kewarganegaraan sebenarnya kenapa orang mau apa esensi banyak orang mau mempunyai dua kewarganegaraan? Kita ngomong aja secara belak-belakan ya. Jadi mungkin ada yang katakan bahwa karena kecintaan pada negara, tapi ada juga yang dua hal yang sangat basic, yaitu yang pertama karena mereka mau izin tinggal lebih lama di Indonesia, dan yang kedua adalah masalah kepemilikan properti di Indonesia bagi orang asing. Nah itu sebenarnya menjadi kunci. Nah rupanya ada nah itulah yang ditackle oleh Pak Dirjen saat ini, yaitu mengenai visa yang dikatakan visa diaspora untuk menjawab jalan lain dari alternatif dari dua kewarganegaraan itu. Itulah mengapa pentingnya Dirjen imigrasi ini. Dan seperti mungkin teman-teman tidak tahu ya, mungkin banyak juga anda aware, even saya juga anda aware. Saya baru tahu pagi ini, kebetulan saya Google siapa Pak Silmi ini. Ternyata beliau tuh mempunyai latar belakang yang hebat. Kenapa? Biasanya mungkin jenjang Dirjen Imigrasi dari kalangan imigrasi. Tapi ini beliau itu adalah direktur dari Krakatau Steel, yang direktur utama. Kalau kalian masih ingat waktu itu sempat disuruh usir oleh DPR yang arogan. Nah, itulah beliau. Jadi beliau mempunyai pengalaman di direktur utama Krakatau Steel. Juga beliau banyak ditempatkan sebagai direktur BUMN yang lagi sakit. Jadi memang beliau tuh dokternya company-company yang sakit. Terus beliau juga pernah di Badan Penanaman Modal Negara. Dan beliau sempat hadir pada waktu Diaspora Conference
tahun 2012 di LA di Convention Center ya. Jadi dengan background seperti ini, kita harapkan beliau bisa membantu mencari jalan keluar backload daripada duit kewarganegaraan. Caranya bagaimana? Tampaknya cukup dengan peraturan menteri seperti jalan keluar, misalnya ada beberapa yang dilakukan oleh kita, yaitu kartu diaspora ya, yang cukup dengan peraturan menteri luar negeri. Terus untuk 18 tahun untuk anak-anak di bawah 18 tahun, kewarganegaraan ganda untuk anak-anak di bawah 18 tahun, yang kemudian di extend ke 21 tahun, cukup dari peraturan menteri kehakiman. Dan juga kemungkinan yang oleh Pak Luhut lontarkan itu, tampaknya itu merupakan ide bagus gitu loh. Jadi tidak harus melalui DPR. Setiap kali saya dengar DPR, perut saya langsung jadi mual, karena saya rasa kayaknya mustahil nih gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Silmi yang menjadi Dirjen Imigrasi. Kita welcome untuk menjadi dokter bagi usulan duit kewarganegaraan ini ya. Jadi itu sekali lagi teman-teman. Jadi memang visa diaspora ini sebenarnya memang yang paling merasakannya adalah Amerika, Australia, Eropa, dan mungkin Singapura ya. Karena kita itu banyak yang dari orang Indonesia telah menjadi warga negara asing di negara-negara ini. Sehingga mereka memang membutuhkan visa diaspora. Kalau kamu masih punya paspor Indonesia, you don't need anything. Kamu bisa pakai paspor Indonesia masuk, kamu no problem ya. Yang menjadi masalah orang yang telah menjadi ex daripada WNI. Nah, jadi teman-teman, apa yang mau saya katakan, kemarin telah diadakan di Australia oleh IDN Global, oleh Pak Iwan, Pak Salut, dan beberapa teman-teman yang lain. Dan karena mereka memang khusus mengurus visa diaspora, mengurus mereka ada tentang duit kewarganegaraan ini. Jadi tentu pertanyaannya lebih spesifik dan diskusinya lebih spesifik. Habis ini saya akan mencantumkan apa yang menjadi kesimpulan daripada diskusi yang kita adakan di Australia ya. Nah, yang di Amerika ini diadakan oleh Ikatan Alumni UI yang cabang USA ya. Dan kita mengucapkan selamat dan terima kasih pada mereka yang telah memfasilitas hal itu, memberikan informasi pada kita yang ada di Amerika. Karena kita yang di Amerika kan tidak bisa ikut Zoom dengan yang di Australia. Karena mereka mungkin jam 7 malam, kita tengah malam. Kita hampir tidak bisa ikut, semuanya tidak ada yang bisa ikut. Nah, makanya perlu diadakan Zoom di sini gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Silmi yang telah memfasilitas ini. Dan teman-teman silakan klik link yang diadakan oleh, saya taruh linknya di bawah ini, sehingga teman-teman bisa melihat rekaman daripada Zoom itu. Saya juga akan coba minta rekaman Zoom daripada waktu diadakan IDN Global di Australia dengan Pak Silmi ya. Thank you semua. Salam diaspora dari Los Angeles. Saya Bu Shirley, kebetulan saya adalah Board of Advisor dari IDN Global Pusat, dan saya di Los Angeles saya adalah juga adalah Board of Trustee dari IDN Los Angeles, dan saya juga Wakil Ketua BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang membawahi 118 gereja Indonesia yang ada di LA, dan saya juga Board of Trustee di Executive Board di IABC, Indonesian American Business Council. Terima kasih, bye-bye.